Perintah Kaisar Naga. Bab 431-435. Bab 431 Apakah kamu takut? Tuan dua bersaudara, kamu di sini. Melihat ini, Xavier bergegas menemuinya. Ada juga banyak orang di koridor, dan mereka menyapa lelaki tua itu setelah melihat lelaki tua itu. Pria tua itu sedikit mengangguk sebagai hadiah balasan, tidak ada senyum di wajahnya, dan dia tampak sedikit arogan. Tuan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Tuan Chen. Xavier buru-buru mengikuti lelaki tua itu untuk memperkenalkan Dev. Dev tersenyum sedikit, mengangguk ke arah lelaki tua itu dan menyapa, tetapi lelaki tua itu hanya melirik Dev, tetapi tidak memiliki reaksi apapun, dan kemudian berkata kepada Xavier Wu, kamu adalah bajikuanku sekarang. Muridku, saya mewakili wajah bajikuan saya di luar, bagaimana saya bisa memanggil siapapun Tuan? Apakah ini membuat orang memandang rendah bajikuan saya? Ketika Xavier Wu mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan, tidak, ini Tuan Chen. Saudara muda Xavier, apa yang guru ajarkan kepada Anda sangat tepat. Anda akan mewakili bajikuan saya di masa depan. Anda harus memiliki sedikit tulang punggung. Pada pertemuan seni bela diri ini, guru berharap Anda dapat memenangkan kejuaraan. Jangan mempermalukan saya, di bajikuan. Kata pemuda kurus itu. Kakak senior, kali ini, Tuan Chen juga berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri. Saya khawatir juara ini tidak memiliki bagian dari orang lain. Xavier Wu berkata dengan malu. Kekuatan Dev, Xavier Wu telah melihat dengan matanya sendiri, jika Dev berkuasa, juaranya adalah Dev. Xavier, apakah kamu takut? Pria tua itu sedikit mengernyit, sudah kubilang, kali ini kamu harus memenangkan kejuaraan untukku, kalau tidak jangan salahkan guru karena mengusirmu dari pintu. Pria tua itu mendengus dingin, mengabaikan Xavier Wu, dan berjalan langsung ke kamar di ujung koridor. Pria muda kurus itu mengikuti di belakang pria tua itu, dan ketika dia melewati Dev, ledakan paksaan tiba-tiba meletus ke arah Dev. Tekan. Dev tersenyum dingin, dan tidak bergerak, bahkan tidak ada perlawanan, biarkan paksaan menyerang, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Melihat bahwa Dev tidak merespons, pemuda kurus itu sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menguji Dev, tetapi mengikuti lelaki tua itu ke dalam ruangan. Dan pemuda jangkung itu tersenyum pada Xavier, saudara muda Xavier, jangan gugup. Tuan memiliki temperamen ini. Anda hanya perlu bekerja keras. Dengan kekuatan Anda saat ini, masih ada peluang bagus untuk memenangkan kejuaraan. Setelah menepuk bahu Xavier Wu, pemuda jangkung itu juga mengikuti. Menguasai. Xavier Wu terkejut ketika melihat lelaki tua itu berjalan ke kamar di ujung koridor, dan buru-buru ingin menyusul, karena ruangan ini disiapkan untuk Dev. Dev mengulurkan tangan untuk menghentikan Xavier Wu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengerti apa yang dimaksud Xavier Wu, tetapi demi dirinya sendiri, biarkan Xavier Wu ditegur oleh tuannya, dan Dev tidak menginginkan itu. Lagi pula, dia tidak memiliki persyaratan untuk tempat tinggalnya. Tuan Chen, saya minta maaf. Xavier Wu berkata dengan ekspresi malu. Xavier Wu hanya bisa mengatur ulang kamar untuk Dev di sebelah, dan kemudian memperkenalkan situasi beberapa orang kepada Dev. Melalui perkenalan Xavier Wu, Dev tahu bahwa nama lelaki tua itu adalah Bernard Gao, pemilik gym bajikuan saat ini, dan pemuda jangkung itu bernama Larry Huo, dan pemuda kurus itu bernama Stephen Huo, dan telah dipuja oleh Bernard Gao sejak dia masih kecil. Setelah mengobrol dengan Dev sebentar, Xavier Wu pergi ke kamar sebelah, dan segera terjadi pertengkaran di kamar sebelah. Pendengaran Dev sudah berbeda dari orang biasa, jadi dia bisa mendengar suara tetangga dengan jelas. Saudara muda Xavier, jangan membuat tuan tua marah, anak itu terlihat biasa, mengapa kamu begitu takut? Kamu takut bahkan jika kamu tidak bertarung, apakah ini masih gaya murid bajikuan saya? Stephen Huo berkata dengan tajam. Bab 432. Kakak senior, kekuatan Tuan Chen telah mencapai kekuatan master internal, dan saya sama sekali bukan lawannya. Xavier Wu merendahkan suaranya dan berkata, mungkin karena dia takut Dev di sebelah akan mendengarnya. Tuan Sial, apakah menurutmu Tuan Nei Jin begitu mudah dicapai? Jangan tertipu, kamu belum mengetahuinya, aku pikir anak itu hanya ingin memenangkan kejuaraan dan dengan sengaja membodohimu. Stephen Huo meludah dengan keras. Kakak, itu benar, Tuan Chen. Oke, keluar dari sini, aku akan istirahat. Sebelum kata-kata Xavier Wu selesai, Bernard Gao berteriak dengan marah dan membiarkan semua orang keluar.
Dev di sebelah tersenyum dingin, berdiri di jendela, melihat lalu lintas yang sibuk di jalan di luar jendela. Di antara kerumunan yang tampaknya biasa dan terburu-buru, ada orang kuat yang tersembunyi di mana-mana. Kota Tianfeng hari ini, saya khawatir ada yang paling orang kuat di Jiangnan dan Jiangbei. Sudah waktunya. Saat hari mulai gelap, Xavier Wu mengetuk pintu dan meminta Dev pergi ke aula untuk makan malam. Karena penuh dengan orang, tidak ada kotak sama sekali. Dev dan yang lainnya hanya bisa memilih meja untuk makan di sudut aula. Pada saat ini, merupakan berkah memiliki meja untuk makan, dan di sana banyak orang mengantri di belakang. Xavier Wu sedang sibuk menyiapkan peralatan makan untuk Dev dan Bernard Gao, lalu memesan dan menyajikan. Dev telah duduk diam, yang membuat Tuan Xavier Wu dan dua kakak laki-laki terlihat tidak senang. Adik laki-laki, kamu bukan pelayan, duduk dan tunggu aku. Stephen Huo berkata kepada Xavier Wu dengan dingin. Saudaraku, itu akan segera siap. Xavier Wu berkata, mengambil beberapa serbet dan meletakkannya di sebelah Dev. Tuan Chen, serbet ada di sini untukmu. Dev mengangguk, duduklah, jangan sibuk, tunggu sebentar lagi. Xavier Wu duduk di sebelah Dev, dan segera makanan datang ke meja, dan semua orang mulai makan. Ada banyak orang di aula, dan mereka semua adalah praktisi seni bela diri, jadi suaranya keras. Kamu mendengar bahwa tidak ada hal seperti itu. Jiangbei tiba-tiba menghasilkan seorang tuan muda, yang berusia 20-an dan membunuh kepala keluarga Jiang di depan umum. Aku sudah mendengarnya sejak lama, tetapi Dani Jiang dibunuh oleh pemuda itu setelah kekuatan internalnya habis setelah 2 pertempuran. Ini dianggap murah. Ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak ingin bertemu dengannya di pertemuan seni bela diri tahun ini, atau aku akan menambah musuh kuat lainnya. Semua diskusi orang banyak mencapai telinga Dev, dan Dev hanya bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Xavier, rumahmu di ibu kota provinsi, pernahkah kamu mendengarnya? Bernard Gao bertanya pada Xavier Wu. Tentu saja Xavier Wu tahu tentang ini, dan orang yang terlibat ada di depannya, tetapi ketika Xavier Wu hendak mengatakannya, dia melihat Dev mengedipkan mata padanya, jadi Xavier Wu berkata, aku dengar, sepertinya ada hal seperti itu, Dani Jiang itu, yang membanggakan kekuatan tinggi, meninggal secara tragis di tangan seorang pemuda, tapi aku tidak percaya orang itu benar-benar bisa membunuh Dani Jiang. Dia pasti memanfaatkannya dan memanfaatkan kekosongan itu, dari yang lain. Stephen Huo mendengus dingin. Dani Jiang juga seorang pahlawan, dan dia mati seperti ini. Bernard Gao menggelengkan kepalanya sedikit. Dev menundukkan kepalanya dan makan, mengabaikan beberapa orang yang membicarakannya. Kemudian Stephen Huo melihat bahwa Dev hanya menundukkan kepalanya untuk makan, dan piring diambil olehnya, dan segera menjadi marah. Tepat ketika Dev akan mengambil piring lagi, Stephen Huo tiba-tiba memblokir Dev dengan sumpitnya. Dev tertegun sejenak, tetapi dia tidak peduli, dia ingin memilih hidangan lain, tetapi Stephen Huo tidak henti-hentinya. Apapun yang dipilih Dev, dia akan memblokirnya. Tuan, apa yang kamu lakukan? Ketika Xavier melihat ini, wajahnya terkejut, dan dia buru-buru menghadap Stephen Huo Dao. Bab 433 Kamu tidak layak. Tidak ada, adik laki-laki itu mengatakan bahwa orang ini adalah seorang master, saya ingin meminta 2 trik. Stephen Huo memandang Dev Dao dengan tidak senang. Dia telah lama muak dengan penampilan canggih Dev. Kakak senior, Tuan Chen dia. Kamu tidak layak. Dev meletakkan sumpitnya dan berkata dengan ringan. Setelah berbicara, Dev bangkit dan berjalan ke atas tanpa makan. Wah, apa katamu? Stephen Huo melompat dan ingin mengejar Dev. Tapi dia ditangkap oleh Xavier Wu, dan kemudian Xavier Wu mengejar Dev. Kembali ke kamar, Xavier Wu terus mengikuti Dev untuk meminta maaf, Tuan Chen, saudara saya mudah tersinggung, saya harap Anda memiliki banyak. Tapi saat Xavier Wu sedang berbicara, Stephen Huo sudah bergegas masuk, dan Bernard Gao mengikuti Stephen Huo di belakangnya. Nah, kamu memiliki kemampuan untuk mengulangi apa yang baru saja kamu katakan. Stephen Huo meraung pada Dev. Kakak senior, kakak guru. Melihat ini, Xavier buru-buru menghentikan Stephen Huo untuk mencegah Stephen Huo berkonflik dengan Dev. Adik laki-laki, jangan hentikan aku harus memberi anak ini pelajaran yang bagus hari ini. Aura tirani di Stephen Huo mulai meletus. Kakak senior, Tuan Chen adalah orang yang membunuh Dani Jiang, kamu sama sekali bukan lawannya. Melihat ini, Xavier Wu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya tentang identitas Dev, jika tidak Stephen Huo tidak akan menyerah sama sekali. Benar saja, ketika Xavier Wu mengatakan ini,
Stephen Huo langsung terdiam dan menatap Dev dengan tidak percaya. Tidak heran kamu berani berbicara. Ternyata setelah membunuh Dani Jiang, dia mengaku tak terkalahkan di dunia dan mengabaikan siapapun. Pernahkah kamu mendengar bahwa semakin dalam kamu berlatih seni bela diri, semakin banyak yang harus kamu pertahankan, profil rendah. Bernard Gao berkata dengan dingin. Bahkan jika dia bisa membunuh Dani Jiang, aku akan mencobanya hari ini untuk melihat apakah aku layak bertarung dengannya. Stephen Huo melihat tuannya berkata begitu, dan amarahnya tiba-tiba naik lagi. Xavier ingin menghentikannya, tetapi ditegur oleh Bernard Gao. Xavier, kamu tidak diizinkan untuk berhenti, jika tidak jangan salahkan guru karena tidak mengenalimu. Ketika Xavier Wu mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas dan minggir. Wah, lakukan. Stephen Huo berteriak pada Dev tanpa halangan Xavier Wu. Aku berkata, kamu tidak layak. Dev berkata dengan tenang. Dev menerobos pelatihan Qi dan melangkah ke tahap pembangunan pondasi. Bahkan Master Energi internal seperti semut di matanya, belum lagi level Master Jin di area Stephen Huo ini. Kematian pengadilan. Stephen Huo tiba-tiba meraung dan mengayunkan pukulan ke Dev. Stephen Huo mengerahkan seluruh kekuatannya, angin menderu, dan suara langit yang pecah tiba-tiba terdengar. Dev mencibir, mengambil langkah maju dengan ringan, dan kemudian menamparkan Huoshan dengan tamparan acak itu seperti mengusir nyamuk. Terkunci. Suara renyah terdengar, tinju Stephen Huo bahkan tidak mencapai wajah Dev, tetapi dia ditampar dengan kuat di wajahnya, setengah dari wajahnya langsung membengkak, dan beberapa gigi rontok. Kali ini, Stephen Huo tercengang, dan bahkan Bernard Gao tercengang sejenak, dengan tatapan luar biasa di matanya. Tamparan ini hanya untuk memberimu pelajaran. Jika kamu berani tidak sopan, aku tidak akan membiarkanmu. Dev berkata dengan dingin. Ah, aku melawanmu. Stephen Huo meraung, dia belum pernah dipermalukan sebelumnya. Dengan pukulan keras, itu menghantam Dev dengan keras, ini untuk membunuh Dev. Melihat ini, Xavier Wu langsung ingin memblokir, tetapi sudah terlambat, tinju Stephen Huo sudah mencapai Dev. Kecil. Wajah Dev menjadi dingin, dan dia menepuknya. Retakan. Suara yang renyah. Lengan Stephen Huo tiba-tiba menjadi aneh dan langsung patah, dan seluruh tubuhnya ditampar ke tanah oleh Dev, dan dia berlutut tepat di depan Dev. Bab 434 Anda dapat mencoba. Dikatakan bahwa kamu tidak layak, tetapi kamu tidak mempercayainya. Dev berkata dengan ringan. Kali ini, semua orang terkejut, dan Larry Huo membuka mulutnya karena terkejut, cukup untuk memasukkan sebutir telur. Awalnya Dev mengatakan ini, dia hanya berpikir bahwa Dev sedang berpura-pura, tetapi melihat Stephen Huo yang lengannya patah, dia akhirnya menyadari bahwa kata-kata menghina Dev tidak berpura-pura, tetapi memiliki kekuatan yang nyata. Nak, kamu berani menyakiti muridku, bahkan jika kamu bisa membunuh Dani Jiang itu, apa yang bisa kamu lakukan? Karena muridku tidak layak, maka biarkan aku, tuanku, datang dan belajar. Bernard Gao langsung marah ketika melihat keadaan muridnya yang menyedihkan. Dev hanya melirik Bernard Gao dengan dingin, kamu juga tidak pantas mendapatkannya. Apa? Kamu terlalu sombong. Di mata Bernard Gao, niat membunuh meningkat. Melihat ini, Xavier buru-buru melangkah maju untuk membantu Stephen Huo berdiri, dan kemudian memohon kepada Dev, saya mohon Tuan Chen untuk melihat wajah saya, jangan marah. Jika aku tidak melihat wajahmu, itu tidak akan sesederhana mematahkan lengan. Mata Dev acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Chen, terima kasih, Tuan Chen. Xavier Wu mengucapkan terima kasih berulang kali, membantu Stephen Huo kembali ke belakang Bernard Gao, dan berkata kepada Bernard Gao, Tuan, jangan marah, Tuan Chen, dia. Minggir. Bernard Gao mendengar kata-kata Xavier Wu, berteriak ke samping Xavier Wu, dan kemudian menatap Dev dengan dingin, kamu melukai tangan muridku, aku ingin kamu menggunakan kedua tangan. Buang. Jika kamu memiliki kemampuan itu, kamu bisa mencobanya. Dev memandang Bernard Gao dengan acuh tak acuh, dan ketika Bernard Gao dilihat oleh Dev, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mata acuh tak acuh seperti itu, seolah-olah orang di depannya seperti semut, meremehkan emosi sekecil apapun. Bagus bagus bagus. Bernard Gao mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, dan auranya tiba-tiba meledak. Ada embusan angin di seluruh ruangan, dan hal-hal seperti tempat tidur tersapu oleh embusan angin. Tapi saat aura Bernard Gao meletus, angin lembut tiba-tiba bertiup, seperti angin musim semi bertiup ke wajahnya, langsung menekan aura Bernard Gao. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah.
Aku harus tinggal di kamar, jangan mengacaukannya untukku. Dave memandang Bernard Gao dengan tatapan santai, dan sama sekali tidak menatap mata Bernard Gao. Kilatan keterkejutan melintas di mata Bernard Gao, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, dan di depan muridnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Minum. Bernard Gao berteriak keras dan mengayunkan pukulan ke Dave. Dave mengangkatnya dan meraih tinju Bernard Gao secara langsung, dan sosok Bernard Gao tiba-tiba berhenti. Bagaimana ini mungkin? Mata Bernard Gao penuh dengan kengerian, dan dia menatap Dave dengan tidak percaya. Pukulannya, paling tidak, memiliki kekuatan ribuan pon, tetapi Dave menangkapnya dengan mudah, dan Bernard Gao merasa tinjunya kesakitan seolah-olah akan pecah. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, seluruh orang tampaknya tidak bisa bergerak. Dave memberikannya, dan tubuh Bernard Gao mundur beberapa langkah. Jika Xavier Wu dan Larry Huo tidak bergegas untuk mendukungnya, Bernard Gao akan duduk di tanah. Seperti yang saya katakan, Anda tidak layak untuk bertarung dengan saya. Hari ini, demi Anda menjadi Tuan Xavier, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda berani memprovokasi saya pasti akan membunuh Anda. Dave berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, wajah Bernard Gao pucat, dan dia akhirnya mengerti bahwa mata acuh tak acuh Dave tidak berpura-pura, tetapi di matanya, dia benar-benar seperti semut. Kulit Bernard Gao berubah, dan akhirnya dia menghela nafas tak berdaya, kami tidak memiliki mata dan kami menyinggung Tuan Chen. Bernard Gao berubah. Setelah membungkuk dalam-dalam pada Dave, dia berbalik dan berjalan keluar. Bab 435. Xavier Wu buru-buru mengikutinya keluar. Pada saat ini, Bernard Gao tampaknya telah bertambah tua dalam sekejap, dan berkata kepada Xavier Wu, tolong undang Tuan Chen ke kamar saya tidak pantas tinggal di kamar seperti itu. Xavier Wu mengangguk, kembali ke kamar Dave, dan mengikuti kata-kata Dave kepada Bernard Gao. Semakin gelap, dan jalan-jalan di luar berkedip dengan lampu neon. Panas sekali. Xavier, kamu menemaniku jalan-jalan, biarkan aku melihat apakah ada yang bagus. Dave berkata kepada Xavier Wu. Oke, saya akan membawa Tuan Chen ke jalan perdagangan untuk melihatnya. Semuanya diatur sementara, untuk memudahkan para pejuang dari seluruh dunia untuk memperdagangkan harta mereka. Xavier Wu mengangguk. Segera, Xavier Wu membawa Dave ke jalan perdagangan. Ada banyak orang di sini. Di kedua sisi, ada tanaman obat, beberapa liontin batu giok, kuali tungku dan hal-hal lain, serta senjata seperti pedang dan pisau. Semuanya ada di sana. Dave berbalik dan menemukan bahwa itu semua adalah hal biasa, dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Dia awalnya ingin menemukan alat roh yang lebih baik di sini untuk membantu Yuki memperbaiki alat roh pelindung tubuh. Xavier Wu melihat kekecewaan Dave, jadi dia berkata, Tuan Chen, hal-hal baik di sini biasanya diambil oleh Paviliun Raja Obat, di mana mereka akan diedarkan di sini. Paviliun Raja Obat mengadakan pertemuan seni bela diri ini, itu sebabnya. Dave mengangguk, mengingat bahwa dia masih memiliki pil peremajaan yang halus, jadi dia berkata kepada Xavier Wu, jika saya ingin menjual barang-barang di sini, apakah saya memerlukan prosedur? Tidak perlu, cari saja tempat kosong untuk mendirikan kios. Xavier Wu menggelengkan kepalanya, apakah Tuan Chen punya sesuatu untuk dijual? Yah, aku punya beberapa pil obat di tanganku, dan aku ingin menjualnya. Dave berkata, menemukan tempat kosong, dan kemudian mengeluarkan pil peremajaan. Xavier Wu melihat ramuan gelap di tangan Dave, dan bertanya dengan sedikit keraguan, Tuan Chen, apa nama ramuan Anda? Pil peremajaan. Dave berkata dengan ringan. Oh, Xavier Wu belum pernah mendengarnya, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Namun, kalimat Dave tentang pil peremajaan terdengar oleh seorang pelayan dari Paviliun Raja Obat yang lewat. Setelah mendengar 3 kata dari pil peremajaan, pelayan dari Paviliun Raja Obat menatap Dave tanpa sadar, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Segera, Lao Qiyu, pelayan Paviliun Raja Obat, bergegas bersama para pelayan Paviliun Raja Obat. Solomon Sun meminta Lao Qiyu untuk menanyakan tentang pil peremajaan, tetapi karena dia sibuk dengan pertemuan seni bela diri, Lao Qiyu tidak punya waktu untuk pergi ke Yuncheng dan Hongcheng untuk menyelidiki. Bawa orang ke sini. Lao Qiyu melirik Dave, dan kemudian bertanya, adik laki-laki ini, apa nama pil obatmu? Pil peremajaan, kata Dave jujur. Lao Qiyu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan lembut mengambil pil obat, menciumnya dengan ringan,
lalu menghancurkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya. Melihat ini, Dave mengerutkan kening, kamu tidak mengatakan apakah akan membeli atau tidak, tetapi kamu menghancurkan pil obatku. Pada saat ini, Xavier Wu buru-buru mencondongkan tubuh ke telinga Dave, Tuan Chen, ini adalah pelayan paviliun Raja Obat. Mungkin saja dia membeli semua pil obat Anda. Ketika Dave mendengarnya, dia langsung mengerti, dan kemudian mengangguk. Setelah Lao Qiu mencicipinya, matanya tiba-tiba berbinar, adik laki-laki, berapa pil pelunasan kecilmu? 2 juta, kata Dave ringan. Oke, aku akan memiliki semuanya. Lao Qiu berkata dengan riang, lalu memerintahkan seseorang untuk menghitung jumlahnya, dan terus bertanya pada Dave, aku ingin bertanya pada adik laki-lakiku, siapa yang membuat pil obatmu? Aku membuatnya sendiri, kata Dave. Kamu membuatnya sendiri. Lao Qiu menatap Dave dengan heran, matanya penuh dengan luar biasa. Bersambung.